Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 8. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-8 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema mengerti proses Allah. Mengerti proses Allah. Di dalam ayat yang kita baca ini, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir ini. Tetapi Allah. Kalau kita membaca kisah kehidupan dari Yusuf, ada banyak hal yang dia alami. Ada banyak kesulitan yang dia hadapi. Dia harus dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Dia dijual menjadi budak di Mesir, di rumah Potifar. Dia difitnah masuk ke dalam penjara. Akhirnya dia bisa ada di istana Mesir, di istana Firaun. Dan Yusuf menyadari, Yusuf mengerti bahwa semua itu merupakan proses dari Tuhan. Semuanya adalah proses Allah. Kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, Yusuf seorang yang hidup benar. Yusuf seorang yang hidup takut akan Tuhan. Yusuf seorang yang jujur. Yusuf seorang yang bertanggung jawab. Yusuf seorang yang rajin. Yusuf seorang yang dapat dipercaya. Yusuf seorang yang menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya disertai oleh Tuhan dimanapun Yusuf berada. Baik ketika dia ada di rumah Potifar, dia disertai Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan berhasil. Potifar semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan karena keberadaan Yusuf. Ketika dia ada di dalam penjara, Yusuf juga disertai Tuhan. Sehingga dia menjadi kepercayaan dari kepala penjara. Bahkan ketika dia ada di istana Mesir, di istana Firaun, dia pun disertai oleh Tuhan. Sehingga dia mendapat kepercayaan oleh Raja Firaun menjadi penguasa di Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf memiliki kepribadian yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam Kejadian pasal 45 ini pun Yusuf juga mengampuni kakak-kakaknya, mengampuni saudara-saudaranya. Kita tahu bagaimana kakak-kakaknya sudah melakukan hal yang jahat kepada dia. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya sudah melakukan yang tidak baik kepada Yusuf. Sudah memasukkan ke dalam sumur, sudah menjual dia menjadi budak. Tetapi Yusuf mengampuni kakak-kakaknya, mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf memelihara kehidupan saudara-saudaranya, memelihara kehidupan kakak-kakaknya.
memelihara kehidupan keluarganya, orang tuanya dan kakak-kakaknya. Mereka dibawa ke Mesir untuk tinggal di Mesir bersama-sama dengan Yusuf. Kenapa Yusuf bisa melakukan semuanya itu? Karena Yusuf menyadari bahwa apapun yang dia alami di dalam kehidupannya, itu semuanya merupakan proses Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, itu semua adalah proses dari Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang kita baca, Kejadian 45 ayat yang ke-8, Yusuf dapat berkata bahwa bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, sudah jelas-jelas kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang menjual Yusuf menjadi budak sehingga Yusuf bisa ada di Mesir. Tetapi karena Yusuf mengerti proses Tuhan, mengerti proses Allah, memahami bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya, semua peristiwa yang dia alami adalah proses dari Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa bukanlah kakak-kakaknya yang menyuruh dia di Mesir, yang menyuruh dia ada di Mesir, tetapi itu semua karena Allah. Itu semua karena Tuhan. Benarlah firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yusuf menyadari bahwa semua peristiwa, semua hal yang dia alami itu adalah proses dari Tuhan. Sehingga dia tidak menyalahkan kakak-kakaknya, tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya, tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Tetapi dia memaafkan, dia mengampuni kakak-kakaknya. Karena dia tahu bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu merupakan proses dari Tuhan. Tuhan yang membuat dia ada di Mesir, bukan kakak-kakaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala peristiwa yang kita alami. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun peristiwa yang kita alami mungkin peristiwa yang tidak mengenakkan. Peristiwa yang kita alami mungkin peristiwa yang menyakitkan. Peristiwa yang kita alami mungkin peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa yang kita alami mungkin peristiwa yang menyulitkan. Tetapi ketika kita memahami, kita tahu bahwa semuanya itu adalah proses dari Tuhan, maka kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita memahami, mengetahui semua adalah proses dari Tuhan, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak akan dendam kepada siapa-siapa. Kita tidak akan membenci siapa-siapa. Karena kita tahu dan menyadari seperti Yusuf, semua yang terjadi itu merupakan proses dari Tuhan. Allah mengizinkan semuanya itu
untuk memproses kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kalau belajar dari kehidupan Yusuf ketika dia tinggal di keluarganya, di tengah-tengah keluarganya, Yusuf seorang yang diistimewakan oleh ayahnya, Yakub. Yusuf seorang yang dimanja. Ayahnya begitu mengasihi Yusuf, lebih dari kakak-kakaknya. Yusuf diberi jubah yang maha indah dan lain sebagainya. Dan untuk itu, Tuhan memproses kehidupan Yusuf. Yusuf harus mengalami banyak kesulitan. Menjadi budak di Mesir, ada di dalam penjara dan lain sebagainya. Untuk membuat Yusuf menjadi seorang yang tangguh. Untuk membuat Yusuf menjadi seorang yang kuat. Untuk membuat Yusuf menjadi seorang yang dewasa. Karena kalau Yusuf tetap tinggal di tengah-tengah keluarganya, Yusuf menjadi seorang yang dimanja, diistimewakan lebih dari kakak-kakaknya. Itu yang membuat kakak-kakaknya iri kepada Yusuf. Dan Tuhan memproses kehidupan Yusuf. Dan Yusuf menyadari semua yang dia alami adalah proses dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan pandangan kita kepada firman Tuhan. Kita arahkan pandangan kita kepada janji-janji Tuhan. Bahwa Allah merancangkan rancangan bagi kita umat-umatnya, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi Allah merancangkan bagi kita umat-umatnya, rancangan yang penuh harapan. Allah ingin menyatakan kemuliaannya bagi kita umat-umatnya. Jadi, biarlah ketika kita mengalami kesulitan, mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan, kita terus memandang kepada Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita akan tetap bersemangat, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita terus mengarahkan pandangan kita kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Jadi kita harus memahami, mengerti bahwa apapun keadaan kita saat ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang ada di dalam kesulitan. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam hal yang tidak menyenangkan. Bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, semua merupakan proses dari Tuhan. Sehingga biarlah kita terus percaya kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya, kita menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan, maka kita akan tetap bersyukur. Kita bersyukur buat semua peristiwa yang sudah terjadi. Kita bersyukur buat setiap proses yang Tuhan izinkan kita alami. Karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita umat-umat Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita menyadari apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, semua merupakan proses dari Tuhan. Semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umat-umatnya yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat setiap peristiwa yang Engkau izinkan kami alami. Kami bersyukur buat setiap hal yang Engkau izinkan kami alami dalam hidup kami. Karena kami tahu, kami menyadari semua itu adalah proses dari Engkau. Engkau turut bekerja di dalam segala
segala hal yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-umat-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu, beri kekuatan senantiasa, terus bersemangat, terus memandang kepada Engkau, percaya dan berharap kepada Engkau. Kami percaya suatu saat kami akan menikmati kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.